نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وأهل كل منهم وصحبة أجمعين إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين أئمة المجتهدين والعلماء من المحدثين من المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى رسول الإمام أحمد بن عيسى المهاجر إمام الفقه المقدم محمد بن علي بن علي سيدنا إمام الشيخ عبد القادر الجيلاني إمام أبي حامد الغزالي وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini walaupun cuaca mungkin menjadikan sebagian kita agak malas ya untuk keluar dari rumah, apalagi untuk ke masjid, untuk ke majelis ta'lim, tapi alhamdulillah jamaah Masjid Baitur Rahman cukup antusias, banyak yang hadir yang memang lazim, yang rutin hadir, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa orang yang nggak hadir karena mereka mungkin nggak ada payung kali ya, nggak punya payung. Kalau nggak pakai payung, pakai daun pisang. Kalau enggak orang dulu bilang pakai daun sente. Daun sente yang talas tuh, yang kayak talas besar tuh. Pakai itu untuk melindungi diri kita agar tidak terkena hujan. Nah, hujan salah satu rahmat Allah Ta'ala, yang terlihat, yang kejangkau oleh panca indera kita. Oleh dengan pandangan kita bisa kita lihat, dengan tangan bisa kita sentuh, bisa kita pegang. Tetapi di tempat ini, di masjid, di majelis ta'lim, di majelis-majelis perkumpulan seperti ini, ada rahmat yang lain. Rahmat Allah Ta'ala yang lain yang jauh lebih mulia, lebih utama, lebih baik. Dan ini yang dicari-cari oleh orang-orang saleh. Kalau hujan, rahmat Allah Ta'ala yang kelihatan itu, orang kafir pun mereka merasakan dan melihatnya. Tetapi rahmat Allah Ta'ala yang turun di majelis seperti ini tidak diberikan oleh Allah kepada mereka, tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang lalai, tetapi khusus diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, kepada hamba-hamba pilihannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang aktif hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita bahas pembukaan muqaddimah dari kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi fid dharain amin. Di permulaannya kita ulang lagi sedikit hamdalah, alhamdulillahi haqqa hamdihi wa salatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Segala puji bagi Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya pujian. Memang pujian yang pantas, yang layak, yang sebenarnya, yang sejatinya memang hanya milik Allah. Pujian yang abadi, yang sesungguhnya hanya milik dan bagi Allah Ta'ala. Adapun pujian seseorang kepada makhluk, pujian kepada sesama manusia, sifatnya sementara dan bukan yang sebenarnya. Katakan kita memuji seseorang, oh si anu alim, fulanun alimun, Muhammadun alimun, Ahmadu alimun, si fulan alim. Sesungguhnya yang berilmu, yang alim hanyalah Allah Ta'ala, pemilik pengetahuan, pemilik ilmu, bersumber dari Allah Ta'ala semuanya. Ilmunya bersumber dari Allah. Apa yang ada pada diri seseorang, sifat dermawan, pemberian dari Allah. Dan kedermawanan yang sesungguhnya hanya milik Allah, bagi Allah Ta'ala. Kedermawanan yang sejati, yang kekal abadi. Apapun yang
ada pada diri seorang hamba, tentu itu dari Allah, bersumber dari Allah Ta'ala. Sementara pujian yang sesungguhnya, yang sejatinya hanya milik dan bagi Allah Ta'ala, yang langgeng, kekal. Sementara manusia tidak kekal. Apapun yang dia miliki tidak kekal dan tidak abadi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluknya, sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala. Wa ala alihi washabihi min ba'di. Dan juga salawat dan salam kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Siapa itu yang dikatakan alun Nabi, keluarga Nabi di dalam salawat? Sebagian ulama mengatakan kullu mu'minin taqi. Setiap orang mukmin yang bertakwa, setiap orang mukmin yang bertakwa maka termasuk alun Nabi, keluarganya Nabi di dalam salawat. Adapun di dalam bab zakat, kalau dikatakan keluarganya Nabi Muhammad adalah mu'minuna min Bani Hashim wa Bani Muttalib, yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu dari Bani Hashim, keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman, itulah yang dikatakan alun Nabi. Baik di dalam salawat, khususnya di dalam bab zakat. Di dalam bab zakat yang dikatakan alun Nabi, yang tidak berhak, tidak boleh menerima zakat adalah keluarganya Nabi, keturunan ahlul baitnya Rasulullah, ahlul baitnya Nabi Muhammad, anak cucunya Nabi Muhammad, dzurriyyahnya Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat. Bukan termasuk 8 golongan, bukan termasuk min asnafi tsamaniyah, tidak termasuk yang 8 golongan yang berhak menerima zakat, tidak boleh diberikan kepada mereka. Karena mereka keluarganya Nabi, ahlul bait atau dzurriyyahnya Nabi ini sudah mendapatkan 1/5 khumusul khumus. Nah, ini panjang pembahasannya. Nah, sementara di dalam salawat di sini wa ala ali wa sahbihi min ba'di, kepada keluarganya. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka yang afdal, yang sempurna dengan menyertakan keluarganya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, atau wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau enggak diulang lagi Nabi Muhammadnya, berarti wa ala alihi wa sahbihi gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Atau ada juga wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang sempurna salawat itu selain kepada Nabi dan kepada keluarganya. La tusallu alayya salatal batra, kata Nabi. Jangan kalian bersalawat kepadaku dengan salawat yang batra. Mu'annath dari mudzakarnya abtar, batra, yang terputus. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan salawat yang terputus? Maka Nabi menjawab, kalian bersalawat kepadaku, tidak bersalawat kepada keluargaku. Namun tidak bersalawat kepada keluargaku, itu salawat yang terputus, salawat buntung. Jadi sempurnanya salawat pakai wa ala alihi. Lebih afdolnya lagi wa sahbihi, dan para sahabat-sahabatnya. Siapa itu sahabiyun? As-sahabiyu, sahabat Nabi itu orang yang beriman, orang yang berada di zaman Nabi, menemui, pernah berjumpa dengan Nabi, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan muslim. Yang hidup di zaman Nabi, bukan hanya hidup, tetapi pernah berjumpa melihat Nabi. Beriman, pernah berjumpa melihat Nabi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu dikatakan sahabat. Jadi yang tidak beriman, Abu Jahal CS, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, itu tidak dikatakan sahabat, karena walaupun hidup di zaman Nabi, sering melihat Nabi, tapi tidak beriman. Atau ada yang beriman kepada Nabi tetapi murtad, misalkan ada yang murtad, hanya beberapa orang, sedikit saja, bisa dihitung oleh jari. Yang murtad itu tidak dikatakan sahabat karena tidak meninggal dalam keadaan Islam. Wa ala alihi washabihi min ba'dihi. Nah, sahabat-sahabat juga ini manusia pilihan, hamba-hamba Allah Ta'ala yang luar biasa hebatnya, berjuang dengan Nabi dengan mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki. Bukan hanya hartanya, jiwanya, rohnya mereka korbankan. Mereka semuanya pertaruhkan
demi menggapai ridha Allah dan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setinggi-tinggi kedudukan seorang waliullah tidak akan menyamai sahabat-sahabat Nabi setinggi apapun. Karena mereka melihat Nabi itu luar biasa, ibadah yang dahsyat, hebat, luar biasa. Jangankan kita melihat Rasulullah, Allahumma shalli alaihi wa sallam. Jangankan melihat Nabi Muhammad Rasulullah, melihat orang soleh wali saja kita beruntung. Bahkan ada seorang wali hingga pernah mengatakan, nadhiri wa nadhiri fil jannah. Nadhiri orang yang melihatku, atau wa nadhiri orang yang pernah melihat seseorang yang melihatku akan masuk surga. Sampai ada wali yang mengatakan seperti itu. Orang yang melihatku dijamin oleh beliau pasti masuk surga. Ya kalau wali saja bisa menjamin, bisa mengatakan seperti itu, bagaimana yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Ya, sahabat bukan melihat lagi, berjamaah sholat dengan Nabi. Jadi sholat berjamaah dengan Nabi. Bukan cuma sholat berjamaah dengan Nabi, tetapi makan juga berjamaah dengan Nabi. Berjuang, berjihad dengan Nabi. Jadi tidak akan mungkin dikalahkan, jangankan dikalahkan, disamai dengan oleh orang biasa, nggak mungkin. La tasubbu ashabi, kata Nabi, jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di dalam genggaman Allah, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Nabi bersumpah, lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, atau wala nisfahu. Jika seseorang di antara kalian berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, nggak mungkin orang punya emas di gunung ya. Ada gak orang kampung Makassar punya emas gede gunung? Sekepal aja kita nggak punya, sekilo aja kita nggak punya, apalagi segede gunung. Jika kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, dia punya emas segede gunung, kalian infakkan di jalan Allah Ta'ala, tidak akan menyamai, menandingi segenggamnya sahabat. Satu mudnya sahabat. Satu mud. Kalau orang dulu bilangnya satu kati, kata orang Betawi dulu, satu kati, satu mud. 675 gram atau 7 ons lagi bang, nggak sampai 1 kilo satu mud itu, kurang dari 1 kilo. Katakan satu mud 700 gram atau 1000 gram 1 kilo, tidak akan menyamai satu mudnya mereka. Padahal kita berinfak berupa emas sebesar gunung, nggak mungkin bisa menyamai mereka. Subhanallah, radhiyallahu anhum ajma'in. Amma ba'du fa'alam ayyuhal harisul muqbilu ala iqtibasil ilmi al-mubhiru min nafsi sidqar raghbati wa farta ta'atush ilaihi, innaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqadduma 'alal aqrani wa istimalata wujuhin nasi ilaik wa jama'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsik wa bai akhiratika bidunyak. Imam Al-Ghazali sebelum beliau membimbing kita, mengarahkan kita dan menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita, sebelum kita lanjut akan membaca kitab ini, mempelajari kitab Bidayatul Hidayah ini, maka dibimbing oleh Imam Al-Ghazali agar kita memiliki niat yang baik, niat yang lurus, niat yang benar. Karena orang yang punya niat buruk, yang niat jelek di dalam menuntut ilmu yang akan kita baca ini, maka seperti orang yang mencelakakan dirinya, membinasakan agamanya dan menghancurkan agamanya, dan dia jual akhiratnya dengan dunia. Apa itu niat-niat yang salah, niat yang keliru di dalam menuntut ilmu? Ketahuilah wahai engkau yang memiliki keinginan yang kuat, yang nampak, yang betul-betul nampak di dalam diri kita untuk menuntut ilmu. Nampak di dalam dirinya sidqar raghbah, kesungguhan di dalam menginginkan ilmu, wa fartat ta'atush ilai, ibarat orang yang haus dahaga akan ilmu. Engkau yang bersungguh-sungguh, yang punya antusias, semangat besar untuk menuntut ilmu. Jika engkau memiliki tujuanmu di dalam menuntut ilmu itu al-munafasah, berlomba-lomba, untuk berlomba-lomba, semata-mata berlomba-lomba agar dikatakan
orang yang berilmu, ingin dikatakan orang alim, ingin dibilang kiai, pengen dipanggil ustadz, pengen dipanggil al-mukarram yang gila hormat, gila pujian dan sanjungan, wal iyadzubillah, wal mubahata, berbangga-bangga dengan ilmu. Tujuan buruknya, tujuan busuknya ini, wa taqadduma 'alal aqran, dan untuk menandingi, mengalahkan kawan-kawannya agar menjadi orang yang terdepan, bintang kelas, atau ya mengalahkan kawan-kawannya. Wastimala wujuhin nasi ilaik, memalingkan pandangan orang agar tertuju kepadamu, wajah mahutamid dunia, dan mengumpulkan harta dunia, harta benda dunia. Tujuan menuntut ilmu, pengen jadi orang kaya, pengen banyak duit, biar jadi orang yang mudah dalam urusan dunia. Wajah mahutamid dunia, untuk mengumpulkan harta dunia. Fa anta sa'in fi hadmi dinika, berarti engkau telah berusaha untuk menghancurkan agamamu. Berarti Anda berusaha di dalam menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu. Agamanya hancur, dirinya binasa. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu dengan duniamu. Seharusnya terbalik. Kita menjual dunia, mengorbankan dunia untuk akhirat. Ini enggak. Mengorbankan akhirat untuk dunia, terbalik. Ini yang salah, yang keliru. Jadi mengorbankan akhirat demi dunia. Yang bagus itu mengorbankan dunia buat akhirat, demi akhirat. Wa bai'i akhiratika bidunyaka fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun. Maka usahamu ini rugi, perdaganganmu itu orang yang bangkrut. Kamu bangkrut, kamu rugi. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, dan orang yang mengajarkanmu menolong, membantumu di dalam bermaksiat. Wa syarikun laka fi khusranika, dan ikut andil di dalam kerugianmu. Jadi yang mengajarkannya juga seperti itu. Yang mengajarkan tujuan-tujuan yang buruk, yang keliru, yang salah tadi, berarti dia juga ikut andil di dalam membinasakan kita ke dalam maksiat, ikut andil di dalam kerugian karena yang mengajarkannya keliru niatnya. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin. Dia seperti orang yang menjual pedang atau senjata kepada siapa? Kepada perampok. Qati'ut tariq. Jual senjata kepada perampok, ya digunain buat kejahatan, jual senjata kepada perampok, maka untuk membegal, untuk bermaksiat, untuk mencelakakan diri kita sendiri. Nanti kita yang dibantai sama dia, nanti kita yang ditodong, yang dirampok sama dia, karena kita jual senjata sama dia. Ibaratnya seperti itu. Diperumpamanya oleh Imam Ghazali, diperumpamakan seperti orang yang menjual senjata kepada perampok untuk mencelakakan diri kita sendiri. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin, siapa orang yang membantu menolong di dalam kemaksiatan walau bi syatri kalimatin, walaupun sepenggal, sepenggal kalimat. Walaupun dengan sepenggal kalimat, seseorang membantu di dalam bermaksiat walaupun sepenggal kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka dia ikut andil, sama seperti orang yang bermaksiat tadi. Ada orang minta bantuan ke kita untuk menunjukkan di mana di sini yang jual minuman keras, contohnya. Pak, di mana di sini Pak yang jual minuman keras, yang jual bir di mana Pak? Kita tunjukin itu. Cuman itu doang, kita cuman hanya kalimat itu. Jangankan kita mengatakan kalimat itu, walaupun dengan telunjuk kita, dengan isyarat. Walau bil isyarah, walaupun dengan isyarat, kita dapat dosanya. Kita ikut andil di dalam maksiat, kita dapat dosanya. Kebagian dosanya. Kita kebagian dosanya. Walaupun dengan isyarat, dengan tangan, atau dengan mungkin dengan kerdipan mata. Ada isyarat dengan
dengan isyarat kepala, dengan muka, dengan kerdipan mata, kita dapat dosanya itu, ikut andil. Padahal hanya dengan isyarat atau dengan kata-kata, dengan kalimat apa lagi. Atau sebaliknya, mandalla ala khairin kafa'il, kata Rasulullah, hadis yang sering kita dengar. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia sama seperti orang yang melakukannya, sama seperti orang yang mengamalkannya. Ngajak ke majelis, ngajak teman kita ke majelis. Walaupun bukan dengan kalimat, sekarang dengan jari kita. Ngajak lewat jari kita, dengan via jari kita. Lewat SMS, lewat media sosial, kita ajak orang buat ke majelis. Yang hadir 5 orang, yang kita ajak tadi yang hadir 5 orang, maka kita dapat pahala dari 5 orang tadi. Tapi bukan kita ngajak tapi kita sendiri kagak hadir. Kita ngajak orang ke majelis taklim, kita sendiri kagak hadir. Ya. Kalau kita nggak hadirnya karena kehujanan, karena ada udzur, karena ada halangan, itu lain lagi. Dia sudah dapat pahalanya karena ada udzur tadi. Tapi kalau nggak ada udzur, emang malas, emang kaslan, ya kita dapat pahala ngajak dapat. Tapi kita juga dapat kesalahan, dapat dosa. Kita sendiri nggak ngaji, kita sendiri kagak hadir. Malah yang ada mungkin kita dicaci, dimaki sama orang. Lu ngajak gua hadir ke majelis, ngajak orang hadir ke majelis, di sini kagak. Kayak calo, namanya calo di terminal sana. Di terminal Kampung Rambutan, Tegal. Nyuruh Tegal. Di sini kagak berangkat. Nyuruh orang ke Tegal, ngajak orang ke Tegal, dia sendiri kagak berangkat, kagak naik. Tetap aja di Kampung Rambutan. Ya gitu ya, satu. Ini kita ada orang Tegal nih, jadi contohnya Tegal, contohnya. Yang dekat sama saya orang Tegal. Jadi ngajak orang kemana? Ke Jawa, ngajak orang ke Surabaya. Dia sendiri kagak berangkat, kagak jalan, ngajak doang. Ya ngajak dapat pahala. Dengan dia mengajak juga insya Allah kalau dia sungguh-sungguh niat benar karena Allah, dapat pahalanya. Kalau dia sungguh-sungguh karena Allah ngajakin, dapat pahala. Urusan dia nggak hadir, lain lagi. Lain lagi, dia juga dapat kesalahannya karena dia nggak hadir. Bahkan orang yang lagi sama-sama di dalam maksiat, sama-sama ikut andil di tempat maksiat sekalipun, tetap dia punya hak untuk melarang orang dari maksiat. Tetap dia ada hak dituntut untuk melarang orang lain dari maksiat, walaupun dia sendiri lagi hadir di situ. Dia sendiri sama-sama lagi minum, lagi mabok, tapi dia berhak dan dia harus nahi mungkar. Dia sendiri harus nahi mungkar. Walaupun dia sendiri lagi mengerjakan maksiat, tetap dia dituntut untuk nahi mungkar. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata duna mujarrad riwayah. Nah, sekarang niat yang baik nih. Niat yang baik, yang benar di dalam menuntut ilmu. Jika niatmu dan tujuanmu antara engkau dengan Allah Ta'ala di dalam menuntut ilmu tersebut untuk mendapatkan petunjuk, untuk memperoleh hidayah dari Allah Ta'ala, bukan hanya sekedar meriwayatkan, menyampaikan ilmu, bukan hanya sekedar pengen jadi guru, pengen jadi ustadz, biar ngajak orang kepada kebaikan, bisa ngajarin orang Quran, bisa menjelaskan ke orang lain tentang hadis-hadis Nabi. Bukan cuma itu, tetapi untuk memperoleh petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala. Niat yang baik. Fa'abshir, maka berita gembira bagimu. Fa'innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Maka berita gembira atasmu ya fulan yang niatnya benar di dalam menuntut ilmu tadi, karena malaikat membentangkan sayapnya untukmu ketika engkau berjalan, sebagaimana di dalam hadis begitu dikatakan, innal malaikata tabsutu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna au kama qala Rasulullah. Malaikat membentangkan sayapnya, menghamparkan sayapnya bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang suka hadir di majelis taklim seperti ini, apalagi yang mondok, yang belajar di pondok-pondok pesantren, itu malaikat membentangkan, menghamparkan sayapnya, maka kita berjalan seakan-akan kita berjalan di atas sayap mereka, para malaikat-malaikat tersebut. Ridwan bima yasna,
sebagai tanda ridho mereka, senang atas apa yang diperbuat dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu agama tadi. Tapi jangan dibayangkan sayapnya malaikat itu seperti apa, burung, seperti sayapnya Batman gitu, enggak, jangan. Atau kita kurang ajar, wah saya lagi jalan di atas sayapnya malaikat nih, jangan. Jangan juga kurang ajar kita merasa berjalan di atas sayapnya malaikat. Ini sayapnya malaikat saya injek-injek nih. Saya injek-injek, itu kurang ajar, soal adab namanya. Itu berdosa. Jangan kita merasa saya lagi jalan di atas sayapnya malaikat. Saya injek-injek nih sayapnya malaikat, berarti dia kurang ajar namanya. Walaupun malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, sebagaimana hadits Nabi tadi. Fa innal malaikata tabsutu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Pertanda ridho mereka atas apa yang kita perbuat. Sekali hadir di majelis ilmu seperti ini, alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala langgengkan, kekalkan. Sekali hadir duduk di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, nggak mungkin kita sholat sunnah 1000 rakaat di dalam sehari semalam, seperti Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cicitnya Nabi Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain. Beliau setiap harinya sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah, sholat sunnahnya 1000 rakaat. Nah, kita yang hadir di majelis ilmu sekali lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih utama, lebih baik daripada menyolatkan atau menyolatkan 1000 jenazah. Lebih baik daripada kita mensalatkan 1000 jenazah. Lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Bagaimana di dalam sehari kita menghadiri majelis ilmu 2-3 kali, 2-3 tempat, ya Allah, luar biasa. Kenapa ilmu begitu luar biasa mulianya dan keutamanya di sisi Allah Ta'ala? Karena semuanya harus dengan ilmu. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Tanpa ilmu amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu seseorang tidak diterima ibadahnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu, di dalam kitab Zubat. Siapa saja orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima, alias dia tolak. Dia tolak mentah-mentah tanpa ilmu. Sholat tanpa ilmu ditolak. Haji tanpa ilmu ditolak. Semuanya ditolak tanpa ilmu. Wahitan al-bari tastaghfirulaka idza sa'aita. Dan juga bukan hanya malaikat membentangkan sayapnya, kita berjalan seakan-akan seperti di atas sayapnya malaikat kita berjalan. Sebagai tanda ridho mereka, juga ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di air semuanya, bukan hanya di laut aja. Ikan-ikan semuanya beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Allah subhanallah. Nah, itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang hadir di majelis-majelis ilmu. Bayangkan, apa ikan semuanya? Ikan mengistighfarkan, memohonkan ampun kepada Allah buat kita. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Semua ikan, dari mulai ikan teri sampai ikan paus semuanya. Dari ikan yang terkecil, ikannya di akuarium, ikan cupang semuanya. Semuanya ikan yang di sungai, yang di danau, yang di laut, semuanya beristighfar kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang menuntut ilmu agama. Allahu Akbar. Ini hadis Nabi. Tastaghfiru lahu hatta al-hitan fil ma. Hatta al-hitan fil ma atau hatta al-hut fil ma. Sampai semua hitan jamannya hut, hitan hut, ikan semuanya, atau as-samak. Semua ikan beristighfar kepada Allah. Semua makhluk bukan hanya ikan, semua makhluk beristighfar. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka, di antara pengertiannya mengapa mereka beristighfar, semua makhluk, semua hewan-hewan, binatang-binatang, ikan sekalipun semuanya tanpa terkecuali, semuanya beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu, karena mereka merasa diuntungkan nanti. Kalau orang berilmu akan berbuat baik kepada mereka, tidak akan menzalimi makhluk Allah, tidak akan menzalimi hewan, tidak akan berbuat semena-mena zalim kepada hewan. Kalau orang punya ilmu, nggak bakal nyiksa hewan. Sampai waktu mau disembelih sekalipun secara syariat,
disembelihnya dengan menajamkan pisau. Kan Nabi nyuruh begitu. Jadi apa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, pada segala sesuatu, pada segala hal, di dalam segala hal. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik, untuk berbuat ihsan. Sampai ketika kita menyembelih, maka harus kita tajamkan pisaunya. Harus kita tajamkan pisaunya. Apa di dalam hadis, tajamkan pisaunya. Wal yurih dabihatahu. Wal yurih dabihatahu. Jadi kita tajamkan pisaunya, kita baguskan itu ketika kita menyembelih hewan. Jangan kita sakiti, jangan nyembelih kambing pakai goloknya tumpul. Kesian tuh kambing. Ya Allah. Lama banget. Apalagi gompal lagi. Udah tumpul, karatan, gompal lagi tuh goloknya pisaunya. Ya Allah. Jadi harus kita tajamkan pisaunya. Dan juga jangan sampai dilihat sama kawannya yang lain. Jadi kita umpetin tuh temannya yang bakal disembelih juga. Misalkan kita menyembelih di waktu korban, ada 5 ekor kambing yang kita mau sembelih, itu jangan di depan temannya, jangan di depan yang lain. Dia Allah, kesian itu, dia sedih ngeliatnya, takut, ngeri. Dia udah down dulu, ya Allah, tar giliran saya itu, tar saya bakal disembelih kayak dia nih. Dikasih makan dulu, kasih makan yang kenyang, tajamkan pisaunya, gitu. Jadi bawa rahmat, bawa kasih sayang kalau orang yang berilmu, tidak akan menzalimi mereka. Makanya mereka beristighfar, senang mereka kepada orang yang menuntut ilmu. Itu di antara pengertiannya. Wahitan al-bari tastaghfiru laka idza sa'ita walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in al-hidayata allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa dhahirun wa batinun. Akan tetapi engkau harus mengetahui sebelum engkau melanjutkan menuntut ilmu, sesungguhnya hidayah itu yang merupakan buah daripada ilmu. Hidayah itu, petunjuk itu buah hasil daripada ilmu. Ada bidayah permulaannya dan ada nihayah puncaknya. Ada permulaannya, ada puncaknya. Ada zahir dan ada batin. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan kau tidak akan mungkin sampai kepada puncaknya kecuali setelah matang kita di permulaannya. Setelah kita matang, betul-betul memahami, menguasai dan matang di permulaannya, baru kita akan sampai ke puncaknya. Ya nggak mungkin anak SD tiba-tiba langsung kelas 6. Ya ada ujian dulu. Dia berhasil, lulus, naik kelas 2. Belajar, ada ujian, lulus, naik kelas 3. Belajar lagi, ujian, lulus, naik lagi kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nggak langsung kelas 1 sampai kelas 6. Atau langsung ke perguruan tinggi, langsung kuliah. Nah, sementara ujiannya dia nggak lulus, ya nggak mungkin, harus lulus dulu ujiannya. Lulus dulu ujiannya, ulangannya, baru dia naik kelas, baru dia naik ke jenjang yang berikutnya. Apalagi urusan akhirat, urusan hidayah, ya Allah, nggak mudah, nggak gampang. Perjalanan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada tahapan-tahapannya, ada nakobah-nakobahnya, ada akobah, ada jenjang-jenjangnya, ada hambatan-hambatannya, akobah, ada di dalam kitab Minhajul Abidin. Ada akobat, ada rintangan, hambatan-hambatan yang harus kita lalui. Kalau kita nggak lulus, nggak mungkin kita naik ke jenjang tahapan yang berikutnya. Nah, di dalam perjalanan rohani kita kepada Allah Ta'ala, ibadah kita di dalam kita bersuluk, orangnya disebut salik, yang berjalan menempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Yang bersuluk orangnya disebut salik. Maka itu harus kita pahami, kita pelajari, dan kita amalkan dengan selalu mengharap taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala uthura ala batiniha illa ba'da luqufi ala zahiriha. Tentu begitu juga, nggak mungkin kita sampai ke intinya, ke batinnya, kecuali setelah kita memahami zahirnya.
Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litujariba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbak. Maka sekarang aku akan mengisyaratkan, membimbing engkau, mengisyaratkan kepadamu, kata Imam Al-Ghazali dengan kitab ini Bidayatul Hidayah, untuk menguji sampai di mana dirimu dan menguji hatimu. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka tatallu'a ila nihayat wa taghalghula fi bihril ulum. Jika memang hatimu menyambut, hati kita menyambutnya, condong kepada kebaikan, jiwa kita juga taat, tunduk dan taat, maka kita akan sampai ke puncaknya dan kita akan menyelami lautan ilmu. Kalau kita sudah, hati kita condong sesuai dengan hati kita, dengan jiwa kita taat, tunduk kepada kebaikan, ingin menerima kebaikan-kebaikan dan ilmu-ilmu tersebut, maka kita siap. Setelah itu tentu dia sudah mulai siap. Berarti hatinya, jiwanya siap untuk masuk menyelami lautan ilmu dan akan menaiki jenjang-jenjang tahapan-tahapan yang berikutnya. Kalau dia sudah tunduk patuh, dia bersihkan hatinya, dia siapkan jiwanya, tunduk patuh terhadap apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita perangi itu hawa nafsu kita tundukkan, kita kalahkan, maka kita akan masuk ke jenjang yang berikutnya. Berarti kita telah siap. Ya harus punya bekal dulu. Ya seperti orang mau pergi. Ente udah siap apa belum? Ente udah siap belum bekalnya? Belum. Jangan pergi, jangan ikut. Nggak bisa ikut. Apalagi ini tahapan-tahapan perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Harus ada persiapannya. Kita mau diajak jalan-jalan keluar kota, ziarah ke Jawa sana, ziarah aulia. Ya, kita mesti punya persiapan. Bekalnya mana? Bajumu mana? Bekalmu, uangmu mana? Tiketnya mana? Atau alat transportasinya mana? Ya harus ada persiapan bekal. Urusan dunia saja seperti itu, apalagi nanti kita akan menaiki tahapan-tahapan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan. Apakah termasuk ke dalam golongan kelompok orang-orang fasik atau kafir, orang yang menisbatkan, menyamakan Allah dalam kedudukan dengan manusia? Jelas ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadits. Allah taala tidak sama dengan makhluknya. Bertentangan, tidak sama baik dalam sifatnya, zatnya dan af'al Allah taala tidak sama. Tidak ada yang sama sedikit pun dengan Allah Ta'ala. La syabiha lahu, wala nadhira lahu, wala mathila lahu. Jangankan penuh, setengahnya, sebagian sedikit pun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh kita berdosa menyamakan Allah Ta'ala dengan manusia, dengan makhluknya. Apa bedanya hidayah sama karamah? Hidayah itu kan petunjuk. Karamah ya keramat, bahasa kita keramat. Sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para kekasihnya. Sebagai bukti untuk mengalahkan mereka. Atau bukti untuk menguatkan dakwahnya mereka. Untuk menguatkan bahwa mereka itu dalam hak. Bahwa mereka itu para ulama-ulama, para aulia itu mereka dalam kebenaran. Apa yang disampaikan oleh mereka itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, hak, sehingga mereka diberikan karamah oleh Allah taala untuk menguatkan dakwahnya mereka, bahwasanya mereka itu betul-betul di dalam kebenaran, di atas kebenaran, bukan di atas jalan kebatilan. Dan juga pemberian Allah taala karamah ini bagi mereka para aulia, apalagi para aulia yang sudah tingkatannya tinggi, bukan mereka yang menginginkan keramat itu, justru mereka membenci, tidak menyukai karamah-karamah itu. Namun Allah Ta'ala yang menghendaki mereka memiliki karamah
atau muncul dari dalam diri mereka karamah sebagai penghormatan kemuliaan dari Allah Ta'ala dan untuk menguatkan dakwah mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang bodoh, orang-orang jahil, mereka pengen punya keramat. Itu orang bodoh yang pengen punya keramat, pengen jadi orang yang hebat, yang sakti, itu orang bodoh. Sementara orang-orang saleh, para aulia, mereka tidak menginginkan, tidak berharap, tidak mencita-citakan munculnya keramat. Karamah itu bagi mereka para aulia seperti anak kecil yang nangis, maka biar supaya diam dikasih mainan. Anak kecil nangis kasih mainan, kan diam tuh, kasih mainan, kasih boneka, kasih mobil-mobilan, diam. Itu karamah itu seperti itu bagi mereka para aulia, apalagi yang sudah tingkatannya tinggi. Mereka tidak menginginkan karamah-karamah itu kecil. Dalam keadaan darurat baru muncul dari dalam diri mereka karamah-karamah. Kalau puasa Senin Kamis lanjut ke puasa Daud, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja ya. Tapi puasa Daud itu bagi orang yang mampu, yang sanggup, yang sehat fisiknya, jasmaninya, juga tidak mengakibatkan dia sakit, tidak menjadikan dia maldorot, juga tidak mengabaikan hak dan kewajiban dia terhadap orang lain, tidak mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Tapi kalau dia mau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, diselang-seling, itu puasanya Nabi Daud. Atau bahkan puasa dahar yang terus menerus setiap hari puasa. Puasa dahar, puasa sepanjang masa. Kecuali hari-hari yang diharamkan puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, 5 hari dalam setahun. Selain 5 hari itu dia setiap hari puasa saja, itu puasa dahar, puasa sepanjang masa. Kalau puasa Daud, selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Boleh asalkan dia kuat, mampu, sehat jasmaninya, dan juga tidak mengabaikan hak dan kewajiban dia terhadap orang lain, terhadap keluarganya. Kalau dia puasa Daud selang-seling, apalagi puasa dahar, bikin malas kerja, malas cari nafkah, mengabaikan hak dia terhadap keluarganya, ya maka nggak boleh. Jangan dia menyengsarakan, mengakibatkan dirinya ke dalam kebinasaan. Apakah nonton acara majelis di TV sama dengan taklim langsung? Ya lewat streaming, misalkan lewat YouTube, lewat media sosial. Ini kan live ini sekarang nih, live nggak nih? Nggak. Di ini relay nanti. Jadi orang yang menyaksikan pengajian live secara langsung streaming tentu beda dengan yang hadir di majelis secara langsung ya kan. Innama ajruki ala qadri nasabiki, kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, pahalamu, ganjaranmu menurut kelelahanmu, capekmu. Kalau kita makin lelah, makin capek, makin besar pahalanya. Kalau ini cuma enak-enakan di rumah sambil duduk di sofa, kuota banyak, apalagi pakai wifi di rumah, ya kagak ada susahnya, nggak ada lelahnya, tinggal nonton, disambungin ke TV, YouTube-nya, apalagi lewat internet, wah tinggal sambil makan, sambil santai. Pahala lelahnya mana? Nggak ada pahala lelahnya, nggak ada pahala berjalannya ke masjid, itu juga. Pahala berjalan ke majelis, setiap langkahnya itu luar biasa pahala di sisi Allah Ta'ala. Ngapus dosa, mengangkat derajat, mendatangkan pahala dari Allah Ta'ala. Sementara kalau santai di rumah, mana pahala berjalan ke majelisnya? Nggak ada. Pahala memandang kitabnya nggak ada. Mandang kitab tuh pahala luar biasa. Bawa kitab, beli kitab, makanya pada megang kitab, pada nyimak, ada pahalanya tersendiri. Ada sirnya. Setiap kitab, apalagi kitab Salafus Shalihin seperti kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Imam Al-Ghazali. Ini ada asrar, rahasia-rahasia yang luar biasa. Ada pahala apa lagi? Pahala i'tikaf di masjid, kalau di masjid seperti ini. Pahala niat i'tikaf di masjid. Pahala memakmurkan waktu. Pahala kita silaturahim. Pahala memandang ulama, memandang kitab. Lelahnya berjalan ke majelis, ke tempat ngaji, banyak yang tidak didapatkan oleh orang yang ngaji lewat
lewat media sosial atau live yang online yang online. Kalau ilmunya mungkin ya nggak beda jauh, ilmunya mungkin ya dia juga dapat ilmu, dia dapat, tetapi pahala yang lain dia nggak dapat. Ini panjang banget ini, apa ini? Pada minggu kemarin menerangkan tentang doa keluar masuk kamar mandi dibaca di luar. Yang saya tanyakan bagaimana kalau doa istinja di mana dibacanya? Oh, dibacanya di dalam hati. Doa istinja Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq dibaca di dalam hati. Jangan dibaca sementara kita kan di dalam WC. Ada lafaz, ada nama Allah, ada lafzul jalalah. Allahumma, kan itu kan Allahumma nama Allah. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Jangan diucapkan di dalam WC. Jadi jangan dilafazkan, maksud saya jangan dilafazkan, tetapi bacanya di dalam hati. Bacanya kita hadirkan itu doa di dalam hati. Pertanyaan yang kedua dalam surah Al-Alaq ada ayat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Apakah sujudnya itu setelah bacaan wasjud kemudian kita sujud atau selesai waqtarib baru kita sujud? Jadi wasjud waqtarib itu sujud apa? Sujud tilawah. Ayat sajdah ada 14 kalau tidak salah, ada 14 ayat sajdah di dalam Al-Qur'an. Sujud tilawah satu kali, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Wasjud waqtarib, nah itu baru sujud, bukan wasjud sujud. Terus nanti setelah sujud baru waqtarib, enggak. Setelah waqtarib baru sujud. Wasjud waqtarib baru sujud kita. Jangan wasjud lalu sujud, selesai sujud baru waqtarib, ya enggak gitu. Jadi setelah waqtarib, setelah selesai rampung wasjud waqtarib baru kita sujud. Sujud tilawah itu di dalam salat dan di luar salat. Hanya satu kali. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya. Bukan subhana rabbil a'la. Nah, kalau nggak hafal baru dia subhana rabbil a'la. Kayak sujud biasa, tapi ada bacaan khususnya. Sujud tilawah. Apa itu tilawah? Membaca. Tala yatlu tilawatan, qara'a yaqra'u qira'atan, tilawah qira'ah, musabaqah tilawatil Qur'an. Tilawah artinya qira'ah, musabaqah tilawatil Qur'an, musabaqah qira'atil Qur'an. Tilawah artinya membaca, sama seperti qira'ah. Tilawah, sujud tilawah. Kenapa? Karena sujud setelah membaca ayat sajdah. Setan bilang, umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu faliannar. Kata setan nih, manusia Bani Adam, manusia disuruh sujud lalu dia sujud maka baginya surga, sementara aku disuruh sujud aku enggan maka bagiku neraka. Atasku neraka. Sujud, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Sujud syukur setelah kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Indah husuli ni'mah awin difa'in niqmah. Indah husuli ni'matin awin difa'in niqmatin. Ketika kita memperoleh nikmat atau terhindar musibah bencana, kita disunahkan, dianjurkan untuk sujud. Namanya sujud syukri, sujud syukur. Tapi harus suci dari dua hadas. Nutup aurat sama seperti sholat. Sujud tilawah, sujud syukur harus suci dari dua hadas. Suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. Jangan ini enggak, habis ngegolin, gol, dendang bola langsung sujud. Itu bukan sujud, nungging itu mah. Nungging beda, nungging sama sujud beda. Sujud itu menghadap kiblat, nutup aurat. Ini celana pendek, sujud apaan? Syaratnya mana? Syaratnya sujud kan nutup aurat. Boro-boro dia punya wudhu, nggak punya wudhu. Dia berhadas, dia nggak bersuci. Syaratnya sujud itu bersuci. Ini nggak tanpa wudhu, boro-boro dia punya wudhu, dia batal, gak wudhu. Nggak punya wudhu, menghadapnya juga tahu kemana, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, asal sujud. Itu bukan sujud, itu nungging. Bukan sujud syukur. Oh si anu bagus tuh pemain anu, habis nendang bola gol masuk langsung sujud, wah cakep. Bukan sujud, nungging itu.
ngalahin lawannya, habis dia apa ya, tinju, wah dia habis mukul lawannya jatuh, TKO. Dia habis TKO itunya lawannya jatuh, kalah, sujud. Itu bukan sujud, nungging. Karena pakai celana pendek. Pakai celana pendek, nggak punya wudu, nggak jelas menghadapnya kemana, bukan ke arah kiblat. Sujud itu kan ke kiblat. Sujud itu menghadap kiblat, suci dari hadas, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Ini nggak punya wudu. Ngadapnya juga bukan ngadap kiblat. Tahu ke utara apa ke selatan. Mungkin ke timur sana, bukan ke arah kiblat. Jadi bukan sujud itu. Itu cuma hanya nungging saja. Wallahu a'lam bishawab, ilal marja' wal ma'ab. Jadi bersyukur kepada Allah, bersyukurlah gitu bahasanya. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah Ta'ala. Memuji Allah Ta'ala sambil nungging gitu. bukan sujud namanya. Ya tetap ya, bagus dia bersyukur kepada Allah. Tapi bukan sujud namanya, bukan sujud syukur. Bersyukur kepada Allah Ta'ala dia menang, dia berhasil mengalahkan lawannya. Tapi bukan sujud syukur namanya. Wallahu a'lam bishawab. Tanpa terasa 1 jam ya, subhanallah. Nggak terasa waktu 1 jam. Tapi mudah-mudahan 1 jam ini kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, amin. Mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb. Limpahkanlah keridhaan-Mu kepada kami ya Allah. Jauhkan kami dari keburukan, jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari kebodohan. Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Selamatkanlah urusan agama kami, selamatkanlah urusan dunia kami, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Semoga Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur, berkah rizki, berkah amal kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa barik lana ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna